Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPI 1462360143. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi web. Di sini saya akan mulai dari kode from mahasiswa ya, .html. Baik, untuk baris awal yang ini, di bagian awal ini saya mendefinisikan struktur dasar dari dokumen HTML ya. Tag type HTML memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Tag HTML berarti bahasa utama halaman ini bahasa Indonesia. Tag HTML lang ID, saya menuliskan di dalam head, saya menuliskan pengaturan penting ya, seperti halaman dan pengaturan karakter supaya semua huruf tampil dengan benar. Tag title menunjukkan judul yang menuju di tab browser, yaitu from mahasiswa. Yang kedua ini ya, menggunakan font Poppins dari Google. Baris ini digunakan untuk menghubungkan halaman font dari Google, yaitu font Poppins. Font ini membuat tampilan tulisan lebih modern dan enak dibaca. Yang ketiga, bagian CSS, style umum ya, yang ini simbol bintang artinya semua elemen HTML di halaman ini mengikuti aturan box sizing, border box membuat ukuran elemen lebih konsisten saat diberi padding atau border. Font family memastikan semua teks menggunakan font Poppins. Lanjut ke bagian desain latar belakang body yang ini ya. Di sini saya mendesain seluruh tampilan halaman. Backgroundnya memberi warna grasi oranye dan merah. Display flag digunakan agar from berada di tengah layar, baik secara vertikal maupun horizontal. Main height membuat tinggi ini ya, membuat tinggi halaman menyesuaikan layar penuh. Yang kedua, desain judul dibuat di tengah center ini ya, dengan warna putih dan efek bayangan agar terlihat menonjol di atas background gradasi. Yang ketiga, desain formulir diberi latar belakang putih, pinggirannya melengkung dan bayangannya lembut supaya terlihat seperti kartu animasi fade in, membuat form muncul pelan dari atas saat halaman dibuka. Yang ketiga, efek hover from. Saat cursor diarahkan ke form, maka form sedikit naik dan bayangannya makin tebal, menambah kesan interaktif. Nah, yang ini. Label input, label dibuat tebal dan menempati satu baris penuh. Lanjut, input select text area, semua kolom input diberi padding border lembut dan warna abu-abu muda agar terlihat bersih dan modern. Selanjutnya, input fokus. Ketika pengguna klik atau mengetik di kolom input, warnanya berubah oranye dan muncul cahaya lembut agar terlihat aktif. Selanjutnya, tombol kirim. Tombol dikasih warna gradasi oranye merah, bentuknya membuat penuh dan memenuhi lebar form, tampak seperti form modern. Selanjutnya, pesan error ya, ini kelas error
digunakan untuk menambahkan pesan kesalahan di bawah kolom itu dengan warna merah agar mudah terlihat. Selanjutnya animasi fade in, ini adalah efek animasi supaya from muncul pelan dari atas ketika pertama kali dimuat. Selanjutnya JavaScript, ini validasi from. Di sini saya membuat fungsi validasi from untuk memeriksa input sebelum dikirim. Saya ambil semua elemen input, name, nama, jurusan, dan alamat berdasarkan nama from-nya. Menghapus pesan sebelumnya yang ini. Setiap kali from dikirim, pesan error lama dihapus dulu agar tidak menumpuk. Selanjutnya validasi name. Pertama saya cek apakah kolom link kosong. Kalau tidak kosong, dicek lagi apakah hanya berisi angka. Terakhir dicek apakah panjangnya antara 8 sampai 10 digit. Validasi nama, yang ini. Nama harus diisi dan hanya boleh berisi huruf spasi, tanda titik, atau tanda petik 1. Selanjutnya validasi jurusan. Jika jurusan belum dipilih dari drop down, maka muncul pesan silakan pilih jurusan. Selanjutnya validasi alamat. Alamat harus diisi dan melebihi 10 karakter agar tidak terlalu pendek. Selanjutnya mengembalikan nilai validasi. Ini kalau semua data sudah diisi benar, nilai is valid bernilai true dan from akan dikirim ke server. Kalau masih error, from tidak akan dikirim dan pesan kesalahan muncul di bawah kolom yang salah. Selanjutnya bagian body isi halaman. Nah ini di bagian body saya menampilkan judul halaman dan membuat from input. From ini memiliki atribut action untuk menentukan kemana data dikirim, yaitu file simpan mahasiswa. Nanti kita akan masuk ke pilihan kodenya. Atribut on submit memastikan fungsi validasi from dijalankan dahulu sebelum dikirim. Selanjutnya isi from. Nah ini ya, untuk mengisi nomor induk mahasiswa. Selanjutnya nama untuk nama lengkap mahasiswa. Selanjutnya jurusan, drop down pilih jurusan. Selanjutnya alamat, yang ini tombol kirim. Nah ini tombol ini digunakan untuk mengirim data ke server, tapi sebelumnya JavaScript akan mengecek dulu apakah semua data sudah benar. Oke, lanjut kita yang kedua. Selanjutnya lanjut ke form tampil mahasiswa.php. Pertama saya membuat koneksi antara file PHP ini dengan database MySQL. Jadi kita harus menyalakan SQL-nya dulu ya. Selanjutnya database variable server user password menyimpan informasi dasar database. Karena saya menyalakan di komputer lokal, maka localhost digunakan sebagai server dan usernya adalah root tanpa password ya teman-teman. Oke, lalu perintah MySQL underscore connect digunakan untuk menghubungkan PHP ke database bernama database ya. Nah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah selanjutnya bagian 2, mengecek koneksi ya teman-teman. Sini. Oke. Di sini saya memeriksa apakah koneksi berjalan atau tidak. Jika gagal, program akan berhenti die dan menampilkan pesan error koneksi gagal. Selanjutnya bagian 3, mengambil data mahasiswa dari database. Setelah terkoneksi, saya mengambil semua data dari tabel mahasiswa menggunakan perintah select from mahasiswa order by ID dex. Berarti data ditampilkan mulai dari yang terbaru. Hasil query ini disimpan ke variabel result.
Yang bagian 4 struktur HTML utama ya. Setelah PHP saya mulai mau menuliskan struktur HTML ya. Menandakan ini dokumen HTML digunakan untuk memanggil library suite alert to, yaitu plugin untuk menampilkan pop-up interaktif seperti konfirmasi, hapus, atau edit. Yang kelima bagian desain CSS. Yang ini saya memberi latar belakang gradasi warna orange agar tampilan cerah. Font yang digunakan adalah sebagai UI supaya teks terlihat modern. Selanjutnya desain judul halaman data mahasiswa. Sebenarnya fontnya ini bisa diganti ya teman-teman, tapi ya sudahlah, apa-apa. Judul halaman data mahasiswa ditampilkan di tengah dengan warna putih dan sedikit bayangan supaya menonjol di atas background. Yang ketiga desain tabel. Data mahasiswa ditampilkan dari tabel dibuat putih dengan sudut membulat dan bayangan lembut agar terlihat seperti kartu data. Yang keenam header tabel, bagian kepala tabel. Nah ini sebentar, saya cari kodenya terlebih dahulu. Bagian kepala tabel diberi warna oranye dan setiap baris genap diberi warna abu muda agar mudah dibaca. Saat cursor diarahkan ke baris, warnanya berubah ke kuning lembut. Selanjutnya tombol aksi edit dan hapus ya. Yang ini tombol aksi digunakan untuk mengedit atau menghapus data. Tombol edit berwarna biru dan hapus berwarna merah agar mudah dibedakan. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Tombol tambah data. Oke, yang ini di bagian bawah tabel ada tombol plus tambah mahasiswa untuk menambahkan data baru. Bentuknya seperti tombol besar tengah halaman, jadi seperti ini ya. Nah yang ini bawah ini. Oke. Selanjutnya pesan notifikasi alert. Ini digunakan untuk menampilkan pesan sukses, misalnya setelah data berhasil diubah atau dihapus. Bagian menampilkan notifikasi dari bagian ini yang ini ya. Bagian ini akan menampilkan notifikasi di atas tabel. Notifikasi muncul berdasarkan parameter status di URL. Kalau statusnya edit, maka muncul pesan data berhasil diubah. Kalau delete, berarti data sudah dihapus. Selanjutnya tabel data mahasiswa. Ini adalah struktur tabel utama untuk menampilkan semua data mahasiswa. Setiap kolom mewakili informasi, nomor, NIM, nama jurusan, alamat, tinggal input dan aksi tanggal ini. Bagian 8 menampilkan data secara dinamis. Yang ini di sini bagian pentingnya PHP akan memeriksa apakah data di tabel mahasiswa kalau ada setiap data memiliki satu baris menggunakan perulangan while. Nomor urut akan naik satu persatu dari variabel. Fungsi HTML special charge digunakan untuk menjaga karakter aneh atau serangan dari info user. Kalau data kosong, maka akan muncul tulisan belum ada data mahasiswa. Oke, bagian 9 menutup koneksi. Setelah semua data ditampilkan, koneksi database ditutup supaya tidak membebani server. Bagian 10 tombol ini mengarah ke yang ini ya, mengarah ke halaman from input mahasiswa baru. Yang 11 bagian JavaScript, konfirmasi edit dan hapus. Fungsi confirm edit
akan muncul ketika tombol edit ditekan, Sweet Alert akan muncul pop-up konfirmasi. Nanti kita akan menuju ke implementasinya. Kita akan menjelaskan udah terlebih dahulu ya. Jika pengguna menekan ya edit, maka diarahkan ke halaman edit mahasiswa PHP dengan membawa ID mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya fungsi confirm delete digunakan saat tombol hapus diklik. Sweet Alert akan menampilkan peringatan agar pengguna yakin sebelum menghapus data. Kalau disetujui, halaman akan diarahkan ke hapus mahasiswa untuk menghapus dari database. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah kode simpan mahasiswa.php. Oke, bagian 1 koneksi ke database ya, yang ini. Yang ini ya. Nah, bagian pertama ini adalah koneksi ke database. Fungsi MySQL Connect digunakan untuk menghubungkan PHP dengan MySQL. Parameternya berisi localhost, root, dan database kuliah. Yang kedua, ambil data dari from, seperti biasa ya, cek koreksi. Ambil data dari from. Di bagian ini kita ambil data dari from HTML menggunakan post. Ada 4 data, name, nama, jurusan, dan alamat. Fungsi trim dipakai untuk menghapus spasi di awal dan akhir input agar datanya lebih rapi. Yang selanjutnya adalah validasi panjang name. Script ini memeriksa apakah panjangnya lebih dari 10 karakter. Kalau iya, maka akan muncul pop-up peringatan dari Sweet Alert yang mengatakan name terlalu panjang. Setelah itu, halaman akan kembali ke from menggunakan window history P. Cek duplikasi name. Oke. Di sini kita memastikan bahwa name yang diinput belum pernah digunakan. Script akan menjalankan query untuk mencari name yang sama di tabel mahasiswa. Kalau ketemu, maka muncul pesan error, name sudah terdaftar dan pengguna harus mengganti name-nya. Oke, selanjutnya simpan ke database. Simpan data ke database. Kalau semua validasi sudah lolos, data siap disimpan ke tabel mahasiswa. Di sini kita pakai query insert into untuk memasukkan data baru berdasarkan kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya notifikasi berhasil. Ini ya. Jika proses penyimpanan berhasil, akan muncul notifikasi pop-up dengan icon sukses dari Sweet Alert bertulisan data berhasil disimpan. Setelah 1,5 detik, pengguna otomatis diarahkan ke halaman from tampil mahasiswa.php untuk melihat data terbaru. Notifikasi gagal selanjutnya. Namun jika terjadi kesalahan saat menyimpan data, maka akan muncul pesan error gagal menyimpan data. Setelah menekan OK, pengguna akan dikembalikan ke halaman sebelumnya untuk memperbaiki inputnya. Selanjutnya untuk koneksi terakhir, koneksi ke database ditutup menggunakan MySQL close. Ini penting supaya koneksi tidak terus terbuka dan menghemat sumber daya server. Oke, selanjutnya edit mahasiswa ya.
Seperti biasa, koneksi ke database. Kedua, ambil data berdasarkan ID. Bagian ini data mahasiswa yang mau diedit, ID mahasiswa dikirim lewat URL, jadi kita ambil pakai get ID, kemudian kita jalankan query select untuk mengambil semua kolom dari tabel mahasiswa berdasarkan ID tersebut. Hasilnya disimpan ke data variabel data agar nanti bisa dikirim dan bisa ditampilkan di form. Selanjutnya cek apakah data ditemukan yang ini. Kalau ternyata ID data yang dikirim tidak ditemukan di database, script akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error data mahasiswa tidak ditemukan. Selanjutnya proses update data. Ketika tombol simpan ditekan, From akan mengirim data menggunakan metode post. Script ini akan menangkap semua data yang sudah diperbarui dari From, lalu menjalankan query update untuk menyimpan perubahan ke database berdasarkan ID mahasiswa. Selanjutnya switch alert setelah update. Kalau switch alert setelah update, kalau query berhasil dijalankan, maka akan muncul notifikasi pop-up dari switch alert dengan icon sukses dan pesan data berhasil diperbarui. Setelah 1,5 detik, pengguna otomatis diarahkan ke halaman daftar mahasiswa. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya switch alert jika gagal. Kalau update-nya gagal, switch alert akan menampilkan pesan error dengan icon merah. Setelah itu pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa untuk mencoba lagi. Oke, selanjutnya tampilan From edit HTML CSS. Berikut bagian HTML berisi From edit data mahasiswa. Film ini sudah otomatis menampilkan data lama di kolom input menggunakan PHP echo, data name, dan sebagainya. Desain dibuat rapi dengan CSS pakai font popping, warna oranye, gradasi, dan tombol dengan efek hover. Ada juga tombol kembali untuk balik ke halaman daftar mahasiswa. Oke, selanjutnya validasi From dengan JavaScript plus switch alert. Oke, bagian JavaScript ini berfungsi untuk validasi dan konfirmasi sebelum data benar-benar diubah. Kalau semua input sudah benar, switch alert akan menggunakan apakah pengguna yakin ingin menyimpan perubahan. Jika melakukan ya, simpan, maka From dikirim ke server dengan menambahkan input tersembunyi update agar PHP tahu bahwa proses edit sudah dikonfirmasi. Ya, yang ini selanjutnya fungsi validasi. Fungsi validasi From digunakan untuk memastikan semua input sudah benar. Misal name wajib diisi hanya boleh angka dan harus 8-10 digit. Nama wajib diisi hanya boleh huruf dan spasi, terusnya harus dipilih. Alamat minimal 10 karakter. Kalau ada kesalahan, pesan error kecil muncul di bawah kolom input dan From tidak bisa dikirim sampai diperbaiki. Nah, ini ya.
Oke. Oke, selanjutnya pada bagian hapus mahasiswa ya. Di sini yang pertama, di sini saya membuat koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi MySQL seperti biasa ya, variabel server, user password database, berisi data untuk mengakses database lokal. Jika koneksi gagal, maka program akan berhenti die. Selanjutnya, apakah parameter ID ada di URL? Ini script ini memastikan bahwa ada parameter ID yang dikirim lewat URL, misalnya hapus php ID. Kalau ID ditemukan, maka proses dihentikan. Script kamera, selanjutnya saya memastikan bahwa halaman ID menerima data ID mahasiswa dari URL. Jika tidak ada ID, maka proses akan dihentikan agar tidak menjadi error. Selanjutnya, struktur HTML dan desain. Pada bagian ini saya menggunakan untuk tampilan halaman dengan latar belakang gradasi oranye dan font Poppin akan terlihat lebih modern. Saya juga menambahkan suite alert untuk membuat notifikasi pop-up yang menarik. Selanjutnya, suite alert untuk konfirmasi hapus. Nah, yang ini ya. Ketika halaman dibuka, pop-up konfirmasi muncul otomatis. Jika menggunakan ya, hapus, browser mengambil URL yang sama. Setelah itu muncul pop-up berhasil dihapus dan akan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Jika dibatalkan, pop-up muncul bisa data tidak jadi dihapus dan juga diarahkan ke halaman daftar. Nah, bagian JavaScript ini berfungsi untuk menampilkan konfirmasi penghapusan data. Kalau penghapusan akan dihapus, maka sistem akan mengirim permintaan penghapusan ke server dan menampilkan notifikasi sukses. Tapi kalau dibatalkan, muncul pesan bahwa data tidak jadi dihapus. Selanjutnya, bagian PHP untuk menghapus data di database. Nah, yang ini jika parameter confirm ya sudah dikirim dari suite alert, maka perintah SQL alert dijalankan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Setelah itu, koneksi database ditutup. Terakhir, bagian PHP ini yang benar-benar menghapus data dari database mahasiswa berdasarkan ID yang dikirim lewat URL. Setelah proses selesai, koneksi database ditutup agar sistem kembali efisien. Oke, kita lanjut ke implementasinya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke from_mahasiswa.html. Oke. Nah, ketika kita memasukkan misalnya namanya Gogoy Putra Sidoarjo 3, kita memasukkan name. Nah, ini kan name-nya lebih dari 10 digit. Nah, ketika kita ada name copy, nah ketika name-nya sudah terdaftar, maka akan ada pop-up seperti ini ya. Jadi kita harus seperti ini. Nah, ketika berhasil,
data akan berhasil disimpan ya. Nah, ketika ketika data sudah berhasil menambahkan data, nah maka akan otomatis kembali ke from tampil mahasiswa.php, akan kembali ke sini. Nah selanjutnya kita coba edit ya, edit data. Misalnya ketika diklik edit maka akan pop up yakin ingin mengedit data ini akan diarahkan ke dalam edit. Jika yakin ya kita coba ya. Nah mereka akan masuk ke edit mahasiswa.php. Nah ini oke. Nah ini apa yang akan kita rubah, semisal linknya 60 misalnya perubahan. Nah nama hanya boleh berisi huruf dan spasi misalnya kita coba saja. Nah apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Perubahan akan disimpan ke database ya. Nah data yang berhasil maka akan gogon saja. Nah selanjutnya ini akan kita rubah ke 158. Ini sepertinya ada yang error ini di bagian, tapi tidak apa, nanti kita perbaiki. Nah seperti ini ya, maka akan berhasil lah. Selanjutnya Putri Alisa, kita coba. Coba ya, Daya, kita coba Alisa Hermawan. Coba nyanyi sekalian. Kembali kita coba lagi Alisa Hermawan. Ini sudah kita coba ya, kayak ada yang error ini. Oke. Nah ketika kita menghapus, apakah Anda yakin data yang dihapus ya, data mahasiswa ini akan ya, maka akan dihapus Asmara.
Nah, ini sekedar contoh ya. Ya, ketika ini kan di database-nya kan ketika di refresh, nah ini coba kita hapus yang nah, kita coba hapus yang Gugun Hermawan. Kita akan coba hapus yang ini ya, Gugun Hermawan. Nah, Gugun Hermawan yang ini ya. Kita akan hapus, coba hapus. Nah, maka otomatis akan di database-nya ini akan hilang ya. Nah, tidak ada Gugun Hermawan. Nah, cuma ada Hermawan. Coba kita hapus yang Hermawannya. Hapus, oke. Nah, sini otomatis akan terhapus juga Hermawan. Nah, tidak ada Hermawan. Nah, seperti itu ya. Maka akan otomatis terhapus. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Sebenarnya minimal harus 60 menit. Nanti akan saya tambah-tambahkan. Oke. Nah, oke, selanjutnya saya baru saja menambahkan ya. Nah, kita coba kembali dulu. Kita refresh. Nah, ini kan Aditya KNB nya 153. Nah, Farah 152. Nah, ketika ya, nah ketika tidak ada data yang berubah dengan NIM tetap, nama tetap, jurusan tetap, alamat tetap. Nah, ketika kita klik simpan perubahan, maka tidak ada perubahan, data tidak ada yang diubah. Nah, coba kita rubah NIM-nya. Hanya kita dua. Ya, simpan. Nah, ketika tadi kan Farah NIM-nya 152. Nah, NIM bisa digunakan, NIM yang Anda masukkan sudah terdaftar pada mahasiswa lain. Klik OK. Berarti tidak bisa. Nah, ketika kita ubah 3, tidak ada perubahan tetap. Nah, coba kita ini aja di putra. Nah, berhasil. Oke, coba kita hapus. Oke. Nah, ketika kita hapus di from tampil mahasiswa .php ini, maka otomatis di database-nya akan ini ya, akan terhapus. Coba kita Maharani siapa ya? Maharani cantik. Simpan.
kita cek di database nya dulu apakah ada. Nah, hanya ada Maharani cantik ya, soalnya yang lain sudah terhapus. Oke. Tadi berapa NB nya? 150, 151. Coba kita dengan 11 ya. Berdiansa, Permatika, Sidoarjo, Purnata, coba ini. Nah, harus 8 sampai 10 digit. Coba kita kurangi ya. Hanya 7. Nah, ini harus 8 sampai 10. 51. Nah, berhasil. Maka di database nya juga akan diupdate berhasil. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu sih, itu aja implementasinya. Apa hapus, coba kita hapus ya, hapus. Oke. Mahasiswa NIM 150, nama coba kita Aditya, coba elektro Sidoarjo, Jatim, kirim, berhasil. Apalagi coba Cina kita ganti huruf besar. Nah, simpan ya, simpan. Nah, berhasil. Kurang lebih seperti itu aja sih. Tadi yang error itu ada bagian diedit, jadi itu mesti rawan. Ada di sini ya teman-teman, mesti. Nah, yang pertama itu ada di validasi. Nah yang ini sorry, nama wajib di sini. Namanya boleh berisi huruf dan spasi. Nah, sebelumnya itu saya kan nggak bisa ya, ketika saya edit. Nah, ketika ini belum di apa-apa tapi sudah muncul nama hanya boleh huruf dan spasi. Nah, ternyata itu salahnya ada di sini teman-teman. Yang ini sorry. Yang kedua itu yang NBI. Nah, ketika sudah NBI 1 kan sudah digunakan nanti itu nggak muncul pop-up gini, tapi muncul deskripsi di sini ada duplikasi. Nah, ternyata itu ada di sebentar, cek validasi.
atas ini ternyata. Nah di sini ya. Nah di sini ada di sini ternyata errornya itu. Ya kurang lebih seperti itu, ya. Cuma sebenarnya sedikit untuk penjelasan kodenya. Ya seperti ini ya. Ini yang hapus seperti ini. Ya kita akan kita coba mengisi sampai 15 ya. Coba kita isi. Nah, belum ada data mahasiswa. Di sini juga ketika di refresh kosong ya. Oke. Kita tambah dari NBI 140. Namanya siapa? Misalnya 140 ya. Harja Informatika Jatim Brasil 141 hari Harja Informatika. Kita bikin 5 informatika, 5 elektro, dan 5 sistem informasi. Ya kurang lebih seperti ini aja. Satu empat Roborjo. Sekarang kita akan satu empat enam Agnes Surabaya Jatim blok 1. Empat delapan Agnes
5 ya. Setelah 10 data, coba kita siapa yang masuk. Suparno. Oke, Suparno. Nah, ketika kita belum mengisi apa-apa, maka kita kirim wajib diisi ya. Suparno. Lima satu. Oke. Oke, berhasil semua ya, orang dua. Lengkap. Misalnya kita 6 gini gak bisa. Coba 3. Coba ya. Nama ini benar. Seperno. Nah. Nah, ini mesti terdaftar ya ternyata. Nah, seperti ini, oke. Nah, oke. Di sini saya akan mengedit dari sini. Sipirni Supurno. Oke, berhasil. Coba kita hapus ya. Di database nya otomatis akan sangat banyak ya teman-teman. Oke, kita coba. Tidak ada perubahan. Coba kita name-nya 40. Ini sudah terdaftar. Oke. Sipirno KW, coba. Seperti itu ya, seperti itu aja. Tinggal diperbaiki tampilannya supaya menjadi lebih bagus ya. Supaya tampilannya lebih bagus dan lebih apa ya? Ya lebih bagus sih. Ininya warna merah seharusnya. Kita hapus dulu. Backgroundnya seharusnya warna merah kayak untak gitu ya. Warna merah.
di sini saya akan menyisakan nama saya aja ya. Untuk saya 143 desa. Coba kita panjangin ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini saja sebenarnya. Gak ada yang apa ya. Ya kalau lebih seperti ini, tambah mahasiswa, kembali edit ya, edit kembali seluruh atau terus hapus ya, seperti ini saja kurang lebihnya. Kembali hapus ya, hapus kata ketika dibatalkan, data tidak jadi dihapus. Ketika edit batal, edit ya, edit kembali ya, kurang lebih seperti itu aja. Sebenarnya bisa ditambahkan ya, ini kan kalau misalnya kita nambah misalnya NIM yang 144, coba 144 ini ya, coba ini 23 Sidoarjo. Nah, Sidoarjo Jawa Tengah, ketika seharusnya bisa dirubah dari yang terkecil itu di atas sendiri, tapi ya nanti aja ya. Jadi yang NPI 144 itu di nomor yang 1 seharusnya bisa. Seharusnya seperti itu ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga nilai ujian saya bagus ya. Nah, ketika alamatnya ini terlalu panjang, maka otomatis aksinya ini berubah di atas dan di bawah. Coba kita hapus ya. Ya, hapus. Oke. Nah, ketika maka akan mengikuti ya. Ketika kita panjang, coba kita kasih alamat panjang lagi. Nah, maka akan mengikuti ya teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.